Tribuners, pelaku yang diduga terlibat dalam pengiriman 13 orang calon pekerja migran Indonesia ilegal asal Bulukumba dan Sinjai, kini satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Begitu juga untuk kasus pengiriman calon PMI ilegal asal NTT Kupang sebanyak 4 orang. Dalam hal ini, 2 orang ditetapkan tersangka dan masih ada DPO yang dikejar oleh pihak kepolisian. Dikatakan Kasat Reskrim Polres Tarakan, Kalimantan Utara, AKP Randia Saktika Putra, dalam waktu sepekan di November 2024, 2 kasus TPPO ditangani. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara. Andi Pausia, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik rekan. Selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, dalam sekitar sepekan terakhir di bulan November ini, sebanyak 2 kasus yang ditangani oleh kepolisian, yakni dalam hal ini Polres Tarakan, berkaitan dengan pengiriman calon pekerja migran Indonesia yang diduga ilegal ke negara tetangga Malaysia, yang ditangani dan diduga menjadi korban TPPO dan ditangani saat ini oleh Polres Tarakan. Adapun untuk tangkapan pertama, tepatnya pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, diketahui sebanyak 13 orang berhasil digagalkan keluar dari Kota Tarakan, di mana sebelumnya 13 orang ini turun dari kapal Pelni dan rencananya akan diberangkatkan ke Tawau, Malaysia, diduga melalui jalur tikus. Lalu kemudian 13 orang ini sendiri berasal dari Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga ada yang berasal dari Sinjai. Lalu kemudian untuk tangkapan kedua sendiri diketahui sebanyak 4 orang, di mana 4 orang ini juga adalah calon pekerja migran Indonesia yang diduga ilegal dan berasal dari Kupang NTT, dan rencananya akan melalui diduga akan melalui jalur tikus menyeberang ke negara tetangga Tawau, Malaysia. Adapun untuk modusnya sendiri, untuk 4 orang ini calon pekerja migran yang diduga menjadi korban TPPO sendiri seharusnya turun di Nunukan menggunakan kapal Pelni, namun karena mendengar adanya razia yang gencar dilakukan oleh aparat di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara, maka 4 orang ini diturunkan di Kota Tarakan. Namun di Tarakan, 4 orang ini berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Tarakan untuk dimintai keterangan. Lalu dikatakan Bapak Kasatres Kapolres Tarakan melalui Bapak Kasatres Krim Polres Tarakan, AKP Randia Saktika Putra, untuk modusnya sebenarnya dikatakan AKP Randia Saktika Putra sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Untuk kasus calon PMI ilegal asal Kupang NTT dan juga Bulukumba, dalam hal ini berbeda jaringan, namun modus tetap sama dilakukan. Lalu kemudian ia juga menyampaikan bahwa potensi perdagangan PMI ilegal untuk saat ini setelah adanya gencarnya dilakukan kegiatan razia, dimungkinkan pelaku mengalihkan ke Balikpapan dan juga Tarakan, dan di Tarakan akhirnya berhasil didapatkan juga. Lalu kemudian memang untuk saat ini Nunukan dan Sebatik yang menjadi pintu masuk keluar saat ini sudah kerap gencar dilakukan razia oleh aparat di sana, dan mereka memilih untuk turun di Balikpapan berdasarkan informasi yang didapatkan oleh pihak kepolisian. Saat ini mereka mengalihkan para korbannya dimungkinkan bisa turun di Balikpapan, kemudian melalui jalur darat menuju Tanjung Selor, dan kemudian bisa jadi dari Tanjung Selor kemudian diseberangkan ke negara seberang atau menuju ke Tarakan, lalu kemudian dari Tarakan diseberangkan ke negara seberang. Ia melanjutkan rata kasus sendiri yang diungkap untuk kasus kali ini adalah calon pekerja migran ilegal ini dijanjikan sekitar 2.000 ringgit Malaysia, di mana jika dikurskan di kisaran 7 sampai 8 juta rupiah.
disampaikannya dari kasus ini untuk kasus PMI ilegal asal Bulukumba. Dalam hal ini sudah ada 1 orang ditetapkan sebagai tersangka berperan sebagai perekrut. Lalu kemudian untuk kasus PMI ilegal asal Kupang NTT, dalam hal ini ada 2 orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka, di mana berinisial H dan SM. H berperan sebagai pelaku yang mengurusi pembelian tiket, dan SM berperan sebagai yang merekrut dari Kupang mendampingi keberangkatan ke lokasi ke Nunukan. Namun demikian, dikatakan Kasat Reskrim Polres Tarakan Bapak AKP Randia Saksika Putra akan ada beberapa DPO lagi yang akan diterbitkan oleh pihaknya, di mana yang pertama DPO adalah yang ada di Malaysia yang memberikan instruksi, kemudian yang ada di Kupang yang melakukan perekrutan. Atas ulah para tersangka ini diterancang pasal 10 Junto pasal 4 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, dan atau pasal 81 Junto pasal 69 dan atau pasal 83 Junto pasal 68 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI, Junto pasal 53 ayat 1 KUH pidana, Junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama AKP Randia Saktika Putra selaku Kasat Reskrim Polres Tarakan. Berikut untuk tayangannya. Orang infonya WNI, namun sudah lama tinggal di Malaysia. Oh, dia lah yang minta rekrut. Ya. Kerjaan ilegal. Terus kan? Iming-iming merekrut. Di jumlahnya saya lupa, cuman diiming gaji yang tinggi. Iya. Kalau pelaku dibayar berapa? Untuk pelaku, infonya dia ada mendapat jasa terima kasih juga. Saya nominalnya pelaku juga belum menyebutkan berapa, cuma akan diberikan jasa terima kasihnya. Baru sekali kan? Kalau si H ini pengakuannya sudah 3 kali. Dari Kupang semua? Dari Kupang. Lewat Tarakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.